Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minun al muttaqun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi ba'da subuh ini kita masih dalam lindungannya, dalam limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dimudahkan untuk bisa menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan dengan majelis ilmu ini. Semoga Allah berikan limpahan rahmat dan barokah di dalamnya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Jamaah sekalian, kalau ditanya apa ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdol, sekaligus juga paling berat, maka ia bukan sholat, bukan puasa, bukan tilawah, bukan haji umroh, tapi ibadah itu adalah ibadah berumah tangga, ibadah menikah. Karena inilah satu-satunya ibadah yang unlimited, tanpa batas, tidak ada masa expirednya. Dari sejak kita mengucapkan qabiltu zawajaha wa nikahaha min nafsi bimaharin kada wa kada, maka ibadah itu terus berlangsung hatta zurtumul maqabir, sampai kita meninggal dunia atau sampai kemudian kita berpisah. Bahkan ketika kita berpisah sekalipun belum tentu ibadah itu berakhir, karena kita masih diamanahi anak, kita punya mertua yang tetap menjadi mahram kita, masih ada kewajiban untuk silaturahim kepada mereka, karena mereka adalah kakek nenek dari anak-anak kita. Kita juga masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah asuhan kalau misalnya pasangan yang berpisah dengan kita itu masih mengandung atau masih mengurusi anak-anak kita. Singkatnya bahwa ini ibadah yang membuat seorang mukmin sadar betul bekalnya tidak main-main. Kalau ibadah itu berupa sholat, ada batas waktunya, sehari 5 kali, sekali 10-15 menit, satu hari paling hanya 1 jam atau 1,5 jam, ditambah dengan qobliyah, ba'diyah dan sholat lainnya. Kalau itu puasa, ada batasnya dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Bahkan kalau itu haji dan umroh pun tetap ada batasnya, hanya sekitar 1 pekan atau 40 hari kalau yang reguler haji. Tetapi ibadah yang satu ini seperti cerita seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, "Pak, berapa sebenarnya biaya untuk pernikahan?" Maka sang ayah mengatakan, "Entahlah nak, bapak pun sampai hari ini masih ngasih makan ibumu," begitu ya, masih membiayai ibumu. Ini sebuah pekerjaan yang Masya Allah membutuhkan kesabaran ekstra. Maka dalam surat Ar-Ra'd ayat 20, 21, 22, 23 yang bercerita tentang janji surga kepada satu keluarga, ya, min abaihim wa zurriyatihim, min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, ya, itu ucapan yang disampaikan malaikat kepada satu rombongan, satu keluarga besar yang masuk ke pintu-pintu surga. Itu adalah salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kalian keluarga besar yang masuk surga bareng-bareng, atas kesabaran yang kalian atas kesabaran yang kalian miliki
dalam menghadapi semua masalah-masalah kehidupan. Dan kalau kita perhatikan ayat 20, 21, 22 sampai 23 ini hampir semuanya sangat erat dan memiliki relevansi yang kuat dalam konteks rumah tanggaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di pagi ini kita akan berbincang satu prinsip penting tentang bagaimana kita bisa menikmati ibadah yang satu ini. Tapi sebelum kita masuk, barangkali apa alasan, kita harus tahu apa alasan daripada kenapa rumah tangga kok kemudian menjadi ibadah yang paling berat, ya. Karena sejatinya ibadah yang satu ini adalah sebuah ikhtiar untuk menjaga keberlangsungan agar Allah Subhanahu wa taala masih tetap disembah di muka bumi. Ya. Sebab kalau setiap orang beriman memutuskan untuk membujang sampai kematian datang, maka secara logika aksiomatik itu berhentilah orang-orang beriman. Maka Ibrahim alaihissalam pada saat meletakkan salah satu dari keluarganya di lembah Bakah, doanya Ibrahim meminta agar anak keturunan mereka nanti bukan sekedar menjadi penyembah Allah, tetapi Ibrahim alaihissalam menginginkan bahwa mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi nabi dan rasul, ya, yang mendapatkan keutamaan. Nabi Zakaria yang sudah usianya begitu lanjut, lebih dari 90 tahun, sampai rambutnya putih beruban, sampai menyala, wasta'ala ra'si syaibah, betul-betul nyala karena saking putih nggak ada hitamnya. Itu pun nggak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adanya keturunan. Untuk apa? Untuk melanjutkan misi, tugas risalah agar Allah Subhanahu wa taala tetap disembah. Janji yang diberikan oleh Ibrahim saat masih menjomblo, Ibrahim ketika masih bujangan, ketika diselamatkan dari kobaran api Namrud, kemudian Ibrahim meninggalkan negeri Babil, maka Ibrahim dijanjikan akan lahirnya anak cucu keturunan. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya istri. Barulah ketika Ibrahim alaihissalam kemudian pindah ke negeri Haran, di gerbang kota Haran itulah kemudian berjumpa dengan ibunda Sarah, lalu kemudian mereka menikah. Dan apa yang terjadi? Sampai usia hampir 90 tahun Ibrahim alaihissalam belum dikasih keturunan. Ya, dan Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa untuk minta kepada Allah, sampai akhirnya Ibrahim alaihissalam ditakdirkan menikah dengan Hajar, lalu kemudian Allah janjikan punya anak Ismail. Ya, di sini kita memahami betul tentang urgensi rumah tangga, keluarga sebagai sebagai sebuah instrumen untuk menjaga keberlangsungan agar Allah Subhanahu wa taala tetap disembah di muka bumi. Maka segala ikhtiar kita, investasi kita untuk anak-anak kita dalam bentuk pendidikan, makan, minum, dan semua kebutuhan supaya dia tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada ruginya. Semuanya betul-betul akan dicatat sebagai pahala. Capeknya kita, segala yang kita keluarkan untuk dia, ini kita niatkan menjadi ibadah yang paling mahal. Nah, persoalannya bahwa ketika energi kita ataupun mindset kita tentang yang satu ini tidak utuh ataupun tidak di-upgrade, ada kejemuan, ada kejenuhan, ada keletihan, rasa bosan, capek dan sebagainya ketika kita menyaksikan bahwa rumah tangga ini yang nampak di depan mata hanya beban dan persoalan, ya. Maka paling tidak ya di pagi ini saya akan mengangkat satu tema terkait dengan bagaimana memahami prinsip-prinsip penting memahami suami dan istri dalam konteks rumah tangga. Ya, pemahaman kita terhadap ini yang membuat kita akan punya energi tanpa batas, kesabaran sampai akhir hayat, sehingga nanti di akhirat kita termasuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat berbaris di pintu gerbang surga memberikan ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya. Yang pertama berbicara tentang wanita yang hari ini mendampingi kita, di mana paling tidak ada 3 prinsip penting tentang hakikat mereka yang harus dipahami oleh para suami. Ya, pertama Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai
ad-dila, tulang rusuk yang bengkok. Yang kedua, Rasul menyebut mereka sebagai qawarir, gelas-gelas kaca. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyebut mereka naqisatul akal, yang akalnya tidak sempurna. Ini kita renungkan Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak nih khususnya nih. 3 hakikat dari wanita yang membersamai kita oleh Allah dan Rasulnya, oleh Rasulullah SAW, disebut dengan 3 julukan tadi. Yang pertama adalah khuliqna min dila, bahwa mereka adalah tulang rusuk yang paling bengkok. Lalu Nabi memberikan sebuah gambaran, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu coba untuk luruskan ya pasti patah. Tapi wa in taraktahu lam yazal awaj, dibiarkan bengkoknya makin menjadi jadi. Maka di sini butuh seni tingkat tinggi untuk bisa meluruskan penyimpangan istri. Ya, dalili istri itu susah, Pak. Ya. Bisa disimpulkan sebagian besar nasihat suami kepada istrinya nggak didengar. Ya. Kenapa kira-kira, Pak? Karena semua nasihat suami kepada istrinya pasti untuk kepentingan suami. Gitu. Itu yang membuat istri bukan dengar tapi mikir gimana cara bantahnya. Gitu. Dan ini nggak gampang. Ya, mereka ini makhluk halus dengan perasaan yang khusus, di mana sangat sensi dengan omongan laki-laki. Kita nggak pernah membayangkan mereka punya penafsiran yang begitu panjang. Ya, karena tadi khuliqna min dila, mereka ini tulang rusuk yang bengkok. Ya, nggak bisa kemudian dikasih dalil langsung kemudian mereka lurus begitu. Ya, bahkan ini bukan bercerita tentang istri orang awam. Ini bukan bercerita tentang wanita yang tidak paham agama. Ini bukan bercerita tentang orang yang tidak mendapatkan bimbingan. Ini bahkan menimpa kepada istri ustadz, istri kiai, istri ulama, bahkan istri Nabi dan Rasul. Ya, berbicara tentang kecemburuan mereka, berbicara tentang gampangnya emosi mereka terpancing, berbicara tentang sensitivitas perasaan mereka. Ini adalah dila, tulang rusuk yang bengkok. Ya, di satu sisi perempuan menyadari kekurangan dan keterbatasannya, tapi di sisi lain laki-laki harus menerima bahwa itu adalah kenyataan. Kita nggak bisa kemudian menghadapi mereka dengan gaya-gaya militer, dengan gaya-gaya komandan kepada bawahan. Ya, ya jenderal itu kan di lapangan, kalau sudah di rumah tangga beda cerita, Pak. Ya, dia bisa tuh bentak-bentak anak buahnya, tapi kalau sudah di depan istrinya, ya dibentak, nangis, kemudian akhirnya ya sudah, begitu kan. Ya, ini prinsip dasar. Satu, khuliqna min dila. Yang kedua apa? Mereka ini qawarir. Ambasah itu pernah anjasah ya, ketika mengendarai onta, memboncengi di situ Ummahatul Mukminin yang ikut naik onta di belakangnya. Beliau terlalu bersemangat sampai menyenandungkan nasyid dan syair, yang kalau syair itu dibacakan, onta-onta tadi akan berlari lebih cepat dari biasanya. Ya, biasanya kalau kusir itu punya kode-kode ataupun yel-yel yang membuat kendaraannya itu kalau dikasih yel-yel itu jadi ngebut larinya. Nah, anjasah ini juga begitu, ambasah ya. Itu ketika akhirnya onta itu berlarian agak lebih cepat, maka Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir. Hati-hati ya, hati-hati, pelan-pelan kalau membawa gelas-gelas kaca. Jadi jauh 30 tahun silam sebelum Nia dan Niati melakukan gelas-gelas kaca ya, 15 abad yang lalu Rasul sudah menyebut wanita itu adalah gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu jangankan kok kemudian dibanting, kesenggol aja pecah, begitu kan. Artinya ini yang harus menjadi prinsip dipahami oleh laki-laki. Perempuan itu bukan gelas plastik yang dibanting mental. Dia ini gelas kaca yang kesenggol saja berpotensi untuk pecah, retak. Dan kalau sudah retak, susah itu, Pak. Ya, teknologi Alteco itu gelas kaca. Tapi untuk gelas kaca dalam definisi wanita itu sulit obatnya. Kalau kita umpamakan seperti kaca cermin,
ketika dia masih utuh, dia bisa memantulkan cahaya atau memantulkan bayangan sempurna. Begitu dia sudah pecah atau retak, sekuat apapun kita menyambung, maka pantulannya itu tidak akan bisa sempurna. Ya, hasil gambarnya akan rusak. Perempuan begitu dia sakit hati dan kecewa, seumur hidup tidak akan pernah lupa. Ya, ini satu hal yang buat laki-laki tidak mudah, karena mereka di satu sisi itu makhluk pelupa, tapi di sisi lain makhluk pendendam. Pelupa atas kebaikan suaminya, pendendam atas kekurangan dan keterbatasan suaminya. Ini watak dasar yang kita jadi laki-laki nggak bisa. Kamu nggak adil, kamu curang, kebaikan aku kamu lupakan, sementara kesalahan satu aku diinget-inget terus sampai puluhan tahun. Ya, diulang-ulang. Mereka makhluk pengulang memang. Ya, ngomong ini, besok ngomong itu lagi, besok ngomong itu lagi, sampai kita tuh mungkin sebel gitu kan ya. Tapi itulah memang watak dasar mereka. Ya, betapa kita harus hati-hati banget, begitu kan ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan mereka apa? Naqisatul akal. Mereka ini akalnya nggak sempurna, akalnya kurang. Karena memang perempuan dicipta dengan penuh perasaan, maksudnya isi jiwanya itu lebih banyak pakai perasaan, berbeda dengan laki-laki yang memang Allah takdirkan lebih panjang akal dan pikirannya. Maka dalam konteks rumah tangga, saya lebih banyak untuk berbicara kepada laki-lakinya. Karena apa? Bisa diajak mikir. Nah, kalau perempuan nggak bisa. Perempuan itu semuanya pakai perasaan, kan begitu ya. Maka dalam hal ini, nanti ketika kita bicara laki-laki itu gimana sih? Nah, ini menjadi penting. Tapi dipahami dulu ini 3 prinsip dasar tentang perempuan yang Nabi sebutkan: sebagai tulang rusuk, sebagai gelas kaca yang mudah retak, ya, tulang rusuk yang bengkok, gelas kaca yang mudah retak. Yang ketiga, akalnya tidak sempurna. Bayangkan kita berbicara dengan makhluk yang akalnya nggak sempurna. Kita ngomong apa, dia mungkin ngomong apa. Ya, secerdas apapun dia, itu tetap Nabi menyebutkan naqisatul akal. Ya, naqisatul akal ini bukan berarti gila ya. Tapi memang Nabi kan juga menyebutkan tentang bagaimana naqisatul akalnya perempuan. Di mana ini menjadi relevan ketika Allah mengingatkan kepada laki-laki bahwa menghadapi mereka itu Allah menyebutkan dengan 3 kalimat: wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ketika Allah menyebutkan bahwa mereka adalah aduwwal lakum, mereka itu adalah musuh, maka jurus menghadapinya adalah ta'fu, tasfahu, taghfiru. Banyak memaafkan, banyak mengampuni, banyak bersikap santun kepada mereka. Karena apa? Naqisatul akal. Naqisatul akal ini bisa kita ilustrasikan bahwa mulut mereka itu berada di depan otaknya. Ya, berbicaranya lebih dahulu daripada berpikirnya. Itu yang menjelaskan kenapa seringkali ucapan wanita itu menyakitkan perasaan laki-laki. Tapi laki-laki oleh Allah dikasih akal yang panjang. Ini yang membuat laki-laki mampu bersabar lebih kuat karena dia diberi akal pikiran yang lebih luas. Ya, maka laki-laki mampu menampung sekian banyak wanita, sementara wanita tidak akan mampu menampung lebih daripada satu laki-laki. Ya, secara teori di masyarakat sosial, mohon maaf nih, laki-laki kalau dia misalnya berselingkuh dalam konteks dia mencintai wanita lain, dia bisa mempertahankan rumah tangganya dengan utuh. Tapi wanita kalau dia berselingkuh, suka dengan laki-laki lain, dan dia wujudkan cinta itu, pasti dia akan mengorbankan keluarganya. Dia akan tinggalkan suami dan anak-anaknya. Nggak ada ceritanya kok perempuan sudah bersuami, punya anak, kemudian dia senang sama laki-laki lain, kemudian dia mewujudkan komitmen rasa senangnya tadi, dia lampiaskan rasa senangnya tadi, kok tidak mengorbankan suami dan anaknya. Nggak ada. Ya, paling itu main-main, bohong-bohongan. Tapi kalau laki-laki ada, Pak. Ya, istri keduanya disimpan 10 tahun, itu istri pertamanya nggak tahu. Itu ya. Dan istri pertamanya tetap dinafkahi sempurna. Nggak ada yang kurang. Dipenuhi hak-haknya. Tidak mendoliminya.
Walaupun di saat yang sama dia punya istri 2 atau 3, yang istri pertamanya tidak tahu dan istri kedua tiganya rela untuk diberi waktu dengan waktu yang terbatas. Ya. Karena memang laki-laki diberi kemampuan untuk menampung yang semacam itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan tentang bab itu kita bicara ya. Ini tentang masalah perasaan dan pikiran. Artinya laki-laki dengan kontrol pikirannya dia mampu untuk mewujudkan keadilan semacam itu. Sesuatu yang bagi perempuan itu mustahil untuk bisa dilakukan. Ya, itu yang menjelaskan kenapa ini lagi-lagi agak ekstrim, horor nih contohnya nih. Ya, laki-laki kalau dia terkena penyakit LGBT, senang dengan sesama jenis, itu lebih banyak didorong oleh nafsu. Tapi logikanya masih jalan. Perempuan begitu dia sudah punya kecenderungan dengan sesama jenis menjadi LGBT, ya, maka dia jatuh cintanya dengan sepenuh jiwa dan sepenuh rasa. Maka saya baca kisahnya Martina Navratilova, dia bisa bertahan dalam rumah tangga dengan pasangan lesbinya 27 tahun. Ya, itu laki-laki nggak kuat kayak begitu, Pak. Ya, kenapa? Adanya nafsu, begitu kan? Ya. Ini sekedar menggambarkan antara nafsu dengan akal, ya. Karena antara perasaan dengan akal, di mana laki-laki tetap dia dengan logikanya itu dia menjadikan hal-hal tadi hanya sekedar nafsu belaka, ya. Beda dengan perempuan yang memang dia mencurahkan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Kalau perempuan tadi digambarkan sebagai khuliqna min dila, qawarir, naqisatul akal, maka Rasulullah SAW menyebutkan ada 2, Allah dan Rasulnya menyebutkan ada 2 peran penting, fungsi yang strategis bagi laki-laki. Nah, ini menjadi pembahasan inti kita. Bagaimana laki-laki mengambil peran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya menggambarkan qawwam ini padanan katanya dengan qiwam. Dia juga sama padanan katanya dengan pilar, ya. Tiang, al-qaim yang tegak, tiang yang tegak. Jadi ada hashtagnya punya Ustadz Budi Azhari yang cukup baik itu, Pak, ya. Suami setegar pilar, istri setenang malam. Jadi kalau rumah tangga mau bagus, suaminya sekokoh pilar, istrinya seteduh malam. Malam itu kan nggak berisik, Pak. Malam itu kan hening gitu ya. Malam itu syahdu biasanya. Malam itu menjadi selimut begitu ya. Bagaimana peran perempuan itu setenang malam, orang itu merasa bisa beristirahat. Karena kalau malam hari itu memang waktunya untuk beristirahat. Nah, bersama istri ada tempat istirahat, kira-kira begitu. Ya. Kalau laki-laki apa? Sekokoh pilar, setegar pilar. Sekarang coba kita renungkan yang namanya pilar, tiang. Ini inti dari sebuah bangunan itu adalah pilar. Ya. Lihat balak panjang besar ini nangkringnya di atas pilar. Cor-coran berat ini nangkringnya di atas pilar. Tembok dinding ini juga nempelnya dengan pilar. Jendela, pintu, kaca ini juga nggak bisa dipisahkan dari keberadaan pilar. Ya, semua ditopang oleh kekuatan pilar. Plafonnya, rangkanya, gentengnya, semua disangga oleh pilar. Kalau tembok ini kita jebol, ini masih bisa disebut bangunan. Kalau gentengnya itu kita lepas, masih bisa disebut bangunan. Tapi kalau pilarnya dicabuti semuanya, ini namanya reruntuhan, gitu ya. Bukan lagi bangunan. Sekarang kita bisa bayangkan kita punya tugas menjadi pilar. Yang namanya menjadi pilar berarti dia siap memikul semuanya. Apapun tugas dalam rumah tangga, dia menjadi penanggung jawab utama. Ya, maka menjadi laki-laki bayangkan tugasnya menjadi pilar. Nggak boleh laki-laki kemudian mengatakan, masa aku semua sih, beli ini aku, belanja ini aku. Ya memang namanya laki-laki harus begitu semuanya.
tugas daftarin anak sekolah, anak sakit dibawa kemana, istri ngambek seperti apa jalan keluarnya, mertua rewel, orang tua menuntut, ya laki-laki yang harus mikul. Nggak bisa itu kemudian kita bebankan kepada istri. Ya, ada ribut dengan tetangga, ada ribut dengan orang lain, ada pihak ketiga yang ingin campur tangan. Nggak bisa kemudian itu kita limpahkan kepada perempuan. Ini tugasnya pilar. Pilar ini nyambung kepada semuanya. Nah, kekuatan pilar ini terletak pada pondasinya. Pondasinya apa? Ada dua kata Rasulullah SAW. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian laki-laki yang agamanya baik, ya, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Agama ini berbicara tentang konten. Hafal Quran, bisa jadi imam, memahami fikih, sudah menghatamkan sekian kitab, itu agama, ya. Paham hukum halal haram, ngerti bagaimana panduan hukum Islam, gitu ya. Akhlak tentang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tentang ibadahnya shahihah, tentang akhlak dan adabnya. Ini konten. Yang kedua adalah khuluk. Khuluk ini ada dua, ya, dua dimensi, ya, atau dua hal. Khuluk yang pertama adalah akhlak, yaitu tentang sopan santun, budi pekerti, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada ustadz, tentang akhlak dan adab lah. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak di situ maknanya adalah kepribadian, watak, karakter, sifat yang dimiliki laki-laki tadi. Dan ini cukup menentukan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena tentang kepribadian, tentang watak, tabiat dan karakter ini punya pengaruh besar, Pak. Ya, tidak gara-gara soleh, tidak gara-gara agamanya bagus, tidak gara-gara dia sopan, itu kemudian rumah tangganya bisa bertahan. Karena khuluk dalam makna watak ini al-arwahu junudun mujannadah. Saya yakin di sini orang baik semua, tapi nggak semua orang baik di sini saya cocok, kan begitu? Ada satu dua yang saya cocok, nyaman gitu loh kalau ngobrol itu loh, nyambung. Bukan berarti akhlaknya nggak baik, bukan berarti agamanya nggak baik, tetapi saya nyamannya sama ini ya. Kalau ngomong sama dia tahu klik ya. Lah sama pasangan juga begitu. Maka ada bahasa saloroh yang saya sampaikan, kita tuh nggak butuh istri cantik, nggak butuh istri kaya, nggak butuh istri pinter, nggak butuh istri hafid Quran, bahkan nggak butuh istri solehah. Terus yang kita butuhkan istri apa? Istri yang cocok, gitu loh, ya. Solehah kalau nggak cocok bubar nggak, Pak? Bubar. Zaid bin Harisah kurang cocok apa? Ya, kurang soleh apa gitu kan? Ya, masanya Zainab nggak cocok begitu loh, ya. Dengan Zaid bin Harisah nggak cocok gitu ya. Rasulullah kurang ideal apa? Toh juga istrinya yang bernama Bintul Jun nggak cocok begitu kan? Ya. Umar bin Khattab, masya Allah, laki-laki mana gitu kan? Ya, yang kemudian seideal Umar bin Khattab. Tapi ketika ngelamar Ummu Kulsum ditolak. Ya. Masalahnya apa? Nggak cocok dengan karakternya. Aisyah kemudian menawarkan Ummu Kulsum yang lain aja lah, jangan Ummu Kulsum adik saya, gitu ya. Akhirnya menikah dengan Ummu Kulsum, anaknya Ali, kan begitu, ya. Ini bicaranya tentang masalah khuluk. Makanya ketika Fatimah binti Qais itu kemudian mau dilamar sama 3 laki-laki, ya, datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah dimintai pendapat, kata Rasulullah apa? Kalau Muawiyah gimana ya Rasul? Jangan sama Muawiyah, dia orang miskin, kamu nggak cocok punya suami miskin, gitu ya. Ternyata ada, Pak, akhwat solehah yang nggak cocok punya suami miskin gitu, Pak. Ya, soleh ini lakinya, cuman miskin gitu kan, ya. Ini nggak cocok ini, ya. Yang kedua, Abu Jaham, jangan, dia galak, nggak pernah melepaskan tongkatnya, kan gitu. Sama Usamah saja, dia orangnya begini-begini, kamu cocok nikah sama Usamah. Akhirnya Fatimah binti Qais menikah dengan Usamah, ya. Ini bukan berbicara bahwa dia nggak soleh, dia nggak berakhlak, Pak. Ini bicara tentang watak, tabiat, karakter, sifat. Itu yang nanti akan menguatkan
ya. Saya beri ilustrasi ya, nih tentang tadi contoh Fatimah yang jangan Nabi merekomendasikan supaya jangan menikah dengan Muawiyah ya. Karena ini kita harus realistis juga, jangan kemudian dasar ahwat matre, mentang-mentang yang datang laki-laki kayak gini kemudian ditolak. Sebentar ya. Ini contohnya masanya ada kan begitu ya. Jadi saya beri ilustrasi begini Pak. Ada dua santri sama-sama lulusan pondok ya. Ustazahnya sama, musrif halakohnya sama, yang ngajar akhlak sama, yang ngajar fikih nikah sama, yang ngajar tentang kewanitaan sama, yang ngajar bahasa sama, ya, karena satu kelas, satu kamar. Cuman yang satu ini kalau pas Jumat Putri keluaran, ya, kan tiap bulan itu ada liburan tuh Pak, ya keluarnya hari Kamis. Ba'da duhur boleh dijemput. Yang satu nih akhwat A ini ya, kalau pas Kemis mau keluaran itu dijemput bapaknya ba'da duhur jam 12:30, bapaknya sudah datang dengan pajeronya. Gitu kan ya. Anaknya begitu dapat izin keluar berhamburan, para santriwati langsung ya, ayo nak sudah siap, ayo Bi, endang Bi, cepet Bi ya. Bi, aku belum makan loh tadi loh ya, mampir ke ini dulu ya, ke KFC dulu ya misalnya gitu. Iya begitu kan ya. Ya akhirnya mampirlah ke restoran atau KFC atau mana lah begitu. Ini standar santrinya dia nih ya. Bi, ini aku ini juga loh, apa namanya, mau mampir ke Arafah dulu nih, mau beli ini, skincareku udah habis, herbalku juga udah habis, sama ini bajuku harus ganti gini. Iya, pokoknya semua keinginannya dituruti, gitu kan ya. Dengan gaya hidup seperti itu puluhan tahun si bapak memberikan pelayanan kepada anaknya sampai anak itu lulus jadi ustazah. Sudah terbayang nih watak dan tabiatnya dari sejak kecil. Nah santriwati temen sebelah yang satu kamar satu kelas tadi nggak begitu Pak. Bapaknya jemput itu jam 2:30 baru datang, pakai Honda Bebek tahun 2001 gitu kan ya. Ya. Jemput jam 2:30 malam ya. Ya. Jemputnya 2:30 sore itu Pak ya. Dok, anaknya udah nungguin itu ya, di depan gerbang tuh dari 1:30 udah nungguin Pak ya. Ini bapak 2 jam kemudian baru datang. Ya Allah Bi, kok lama banget toh Bi ya. Afan Dok, tadi kebanan gitu kan ya, bannya bocor di jalan, nyari tukang tambal ban lama banget gitu kan, pas sampai antri lagi gitu kan ya. Ayo udah siap, udah izin, udah dari tadi kok gitu ya. Ya udah naik ya, jalannya pelan. Bi, aku belum makan loh Bi. Lah kenapa belum makan? Ya aku sengaja aku nungguin. Mbok kamu makan di pondok ngirit-ngirit gitu loh ya. Ya lah habis tadi ke dapur udah gak kebagian, aku kepikiran Jumat Putri mau keluar mau makan bareng Abi. Ya udah sabar ya, ntar nunggu di Bangga sana ada mie ayam yang semangkoknya 5.000 gitu kan ya. Udah jalan sampai sana 3:30 tutup mie ayamnya. Ya, Dok, sabar ya. Ini 1/2 jam lagi sampai rumah, makan di rumah sekalian ya. Ya udah deh Bi, nggak apa-apa Bi, gitu ya. Sambil nahan lapar tuh anak, ya. Di tengah jalan ngobrol lagi, Bi. Aku tuh bajunya udah kesempitan, kecil-kecil, gitu ya. Aku besok Jumat Putri, disempetin lah main ke toko, beli ke pasar ya, beliin baju seragam. Dok, lungsuran pakai kakakmu aja ya, ya. Ini bapak kondisi lagi kayak begini. Yaudah deh Bi, nggak apa-apa Bi, begitu kan ya. Coba bayangkan Pak, ini pola pendidikan dua anak ini. Ini ustadzahnya sama nggak? Yang ngajar bapak nikah sama? Kira-kira kalau jenengan dapat anak yang pertama, gitu loh ya. Nggak boleh kemudian mengatakan, ya Allah, kamu tuh 4 tahun mondok, di mana akhlak zuhud dan qanaahmu? Gitu. Lihat itu, kayak dia tuh loh, ya. Bisa dia tuh kayak begitu. Ya nggak bisa Pak disamain Pak, gitu loh. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau Anda menikahi seorang wanita yang dulu waktu hidup dengan bapak dan ibunya ada pembantu atau budak, maka begitu Anda menikahinya harus dicariin pembantu. Lawang dia sejak kecil hidupnya kayak begitu, masa begitu diserang pada Anda malah jadi pembantu Anda, gitu kan ya. Dia sudah enak-enak sama bapak ibunya, kok sama kita kemudian menderita, ya. Kira-kira itu ilustrasinya begitu Pak. Ini tentang kecocokan ya, ini tentang kecocokan ya. Maka
kecocokan itu adalah faktor. Ya, Rasulullah ketika menikah dengan Bintul Jun, bapaknya minta mahar sampai berapa itu ya? Mahal sekali, karena dia anak raja. Ya, ketika Rasul memberi mahar 50 dinar, 50 dinar itu 200 juta Pak. Itu masih ngenyang, masih nawar. Masa anak saya cuma dikasih segini ya Rasul? Masa anak saya disamain sama yang lain? Kata Rasulullah, semua istriku dan semua anakku segini. Ya. Akhirnya di malam pertama Bintul Jun mengatakan, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari sentuhan tanganmu. Maka Nabi mengatakan, uzti bi'adim. Engkau berlindung kepada Allah yang maha agung dari aku. Idhabi ila ahliki. Silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Diceraikan oleh Rasulullah malam itu juga. Ya, ini kecocokan begitu loh. Ya. Tapi perlu kita catat ya, cocok dalam rumah tangga itu 10% doang Pak. Ya, yang 90% adalah penyesuaian. Nah ini yang panjang. Berbicara tentang penyesuaian, nggak bisa soulmate itu dalam waktu satu malam, itu nggak bisa. Soulmate itu puluhan tahun. Kenapa? Karena rumah tangga itu bukan benda statis, dia mikroorganisme yang dinamis, tumbuh berkembang seperti kota dan provinsi yang mengalami pemekaran. Kalau kemudian kita tidak hadir mengikuti pertumbuhan dan perkembangan, kita akan dibuat terkejut itu dengan semua mereka. Membayangkan istri sudah 20 tahun kok seperti bulan madu malam pertama. Ya nggak bisa. Dulu waktu malam pertama kita bilang sama istri, kita pulang dari kantor ya, sampai rumah dipijetin, sepatu dilepasin gitu kan, kopi gorengan disiapin, itu dulu. Nah sekarang anaknya udah 8, mana mungkin kayak begitu kita dapat mengalami servis yang semacam itu gitu kan ya. Ya ini dinamikanya seperti itu. Jadi tumbuh kembangnya tuh saya ingat cerita teman-teman yang reuni Pak ya. Itu kan kemarin kami reuni Al-Mu'min 50 tahun ya. Jadi ada teman-teman kami itu yang sudah 25 tahun nggak pernah ke pondok ya. Itu ketika mereka masuk pondok nyasar nggak? Kaget, bingung. Ada jalan buntu, ada jalan baru, ada gedung baru, sawah hilang semua, kebun tebu hilang semuanya. Dia heran begitu loh. Wah ini kemana saya? Ya, kenapa dia kaget masuk? Karena mindset dia adalah Solo 27 tahun yang lalu. Saya yang tiap pekan ke Solo 2 kali 3 kali nggak kaget. Masuk ke lingkungan ngerugi, oh sudah apal mana gedung baru, mana ini baru, mana jalan buntu, mana jalan baru. Itu kita ngerti semuanya. Jadi kita nggak terkejut. Sama Pak, suami kalau dia tuh jarang hadir, jarang mengunjungi perasaan istri, jarang mengikuti pertumbuhan logikanya, jarang mengikuti seperti apa emosinya, itu dia bisa kaget itu. Ya, itu kalau ada seorang suami ngomong gini, Mi, kok Mi sekarang beda ya, nggak kayak dulu lagi ya, gitu ya. Itu namanya masuk kota Solo tapi pakai tahun 95, gitu loh Pak. Nyasar gitu kan ya. Kalau sampai ada suami ngomong, kok kamu nggak seperti yang dulu sih, gitu kan ya. Itu berarti dia nyasar gitu loh ya. Berarti dia jarang berkunjung ke relung hati dan pikiran istri. Berarti dia nggak pernah mengikuti perkembangan dan pertumbuhan pasangannya. Kok sampai nanya, kamu kok nggak seperti yang dulu gitu ya. Kamu aja yang nggak update begitu Pak ya. Tapi itu masih agak lumayan Pak. Kan ada tuh suami yang, kamu kok beda sih sama pramugari yang itu tuh gitu loh. Nah itu namanya masuk kota Solo pakai peta Jogja gitu loh ya. Dijamin nyasar, nggak bakal sampai ke tujuan gitu kan ya. Kalau dia membandingkan istrinya dengan wanita lain, itu nyasar total itu kayak begitu ya. Makanya harus diupdate. Peta itu kan tumbuh berkembang ya. Ya, coba aja jenengan mau ke toko fulan tapi pakai yellow pack yang tahun 90 Pak. Mesti itu udah hilang semua nomor teleponnya itu, ya. Jalannya juga mungkin bisa jadi berubah gitu kan, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, disitulah kemudian laki-laki dituntut untuk kemudian mengikuti pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang pertama adalah berperan sebagai pilar. Yang kedua, ini yang lebih berat lagi. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Allah menjadikan kita laki-laki itu sebagai khalifah. Di akhirat nanti ada janji buat pemimpin yang adil, dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat saat matahari didekatkan di atas kepala. Nah pertanyaannya, seperti apa pemimpin yang adil? Pemimpin itu levelnya dari yang paling tinggi, yaitu khalifah, sultan, amir, presiden, ataupun apalah ya, nama gelar dan jabatan di masing-masing daerah dan masa berbeda-beda ya, sampai pada level gubernur, menteri, wali kota, camat, lurah, RT, RW, begitu ya. Nah yang paling kecil itu adalah kepala rumah tangga ya. Setiap kita yang berniat untuk berumah tangga atau menjadi kepala rumah tangga, baik itu cuma istri tok atau istri dan anak-anaknya, dia sudah mendapatkan gelar sebagai pemimpin. Pertanyaannya, apa tugas pemimpin? Tugasnya kata Imam Al-Mawardi ada dua ya. Yang pertama adalah siyasatud dunya. Yang pertama adalah iqamatuddin. Imam Al-Mawardi menyebutkan seorang khalifah, seorang kepala negara punya dua tugas. Yang pertama iqamatuddin, yang kedua siyasatud dunya biddin. Iqamatuddin ini kontennya ada 6. Seperti kalau di dalam buku-buku tentang agama Islam, Minhajul Muslim misalnya, itu iqamatuddin itu berarti ada 6. Akidah, ibadah, akhlak adab, muamalah, hudud wal jinayah, jihad fisabilillah. Itu yang harus ditegakkan oleh seorang khalifah. Artinya khalifah punya tugas untuk apa? Memastikan akidah rakyatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, memastikan rakyatnya taat beribadah, memastikan rakyatnya berakhlak dan beradab ya, beradab Islamiyah, berakhlakul karimah, memastikan rakyatnya bermuamalah syariah, tidak judi, tidak riba, tidak gharar, tidak zalim dan sebagainya. Yang kelima, memastikan kalau rakyatnya melakukan tindak kriminal ada hukuman. Kalau dalam Islam mencuri potong tangan, berzina cambuk raja, mabuk juga demikian ya. Yang keenam adalah jihad fisabilillah, yaitu apa? Memastikan rakyatnya terlindungi dari serangan luar ya, sehingga apa? Rakyatnya adil, makmur, damai, dia betul-betul secara urusan akhiratnya dijamin oleh penguasa ya, oleh khalifah tadi. Ini tugas pertama, iqamatuddin, menegakkan agama, memastikan akhiratnya rakyat itu terlindungi ya. Tugas yang kedua adalah siyasatud dunya bidin, karena hidup bukan cuma tentang sholat saja, hidup bukan tentang gimana bisa puasa, gimana bisa baca Quran, bukan. Untuk bisa sholat, untuk bisa ngaji, untuk bisa haji, untuk bisa menutup aurat, butuh strategi, butuh politik tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak ada satupun kebijakan yang hari ini kita nikmati kecuali berhubungan erat dengan siasah, berhubungan erat dengan politik ya. Ini sholat itu ibadah nggak Pak? Tapi ini nggak bisa dipisahkan dari politik. Kalau kita tinggal di Uighur, bisa nggak bikin kayak gini Pak? Nggak bisa. Artinya sholat subuh kita berhubungan erat dengan kebijakan politik dalam negeri kita, yang mengizinkan masjid berdiri, yang membolehkan pengajian diadakan, yang mengizinkan jilbab sebagai pakaian bagi PNS dan sebagainya, yang mengizinkan pesantren berdiri. Ini semuanya tidak bisa dipisahkan daripada kebijakan politik. Warung makan halal, itu kelihatannya cuma makan, tapi itu berhubungan erat dengan kebijakan politik ya. Kita melakukan apapun, ibadah maupun muamalah, semua berkaitan erat dengan kebijakan politik ya, dalam maupun luar negeri. Maka dalam hal ini seorang khalifah punya kewajiban yang kedua, yaitu apa? Siyasatud dunya biddin, mengatur. Siasah itu artinya mengatur, tapi juga bisa bermakna politik ya. Mengatur dunia, membuat strategi dunia ini dengan panduan agama ya. Apa maknanya? Tugas khalifah bukan cuman ngurusi sholat, puasa, haji dan sebagainya, tapi tentang mengelola dua hal, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tentu strateginya di Arab Saudi beda dengan Indonesia. Arab Saudi cuma punya minyak sama gas. Indonesia Masya Allah segalanya. Mengaturnya tentu berbeda. Baik, saya nggak akan berpanjang-panjang di dunia yang satu ini Pak ya. Tapi kalau kita perhatikan, ini tugas berat.
Gimana kalau rakyatnya kelaparan? Gimana kalau rakyatnya kekurangan? Gimana kalau rakyatnya nggak sekolah? Gimana kalau terjadi bencana alam? Bagaimana kalau terjadi banjir bandang? Gimana kalau rakyatnya tawuran? Ini khalifah harus turun tangan. Gimana kalau rakyatnya nggak punya akses jalan raya? Ini khalifah turun tangan. Ya, gimana ada rakyat yang ditangkap di luar negeri? Ini khalifah turun tangan. Nah, sekarang coba kita aplikasikan tugas khalifah dalam kepala rumah tangga. Masya Allah, udah terbayang beratnya nggak Pak ya? Ya, kalau kepala negara itu domainnya adalah seluruh rakyat, kepala rumah tangga domainnya adalah istri dan anak. Ya, apa tugas orang tua? Satu, iqamatuddin. Tugasnya berarti apa? Memastikan anak dan istrinya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menyekutukan Allah, ngerti rukun iman, rukun Islam. Tugas yang kedua apa? Memastikan anaknya beribadah. Diajari sholat sejak 7 tahun, diajari puasa sejak kecil, diajari tentang infak, zakat, dikenalkan tentang apa itu haji, apa itu ibadah-ibadah yang lainnya, tilawatul Quran dan lain sebagainya. Ini ibadah. Yang ketiga, mengajarkan akhlak dan adab kepada anak. Yang keempat, mengajarkan muamalah. Anak tidak boleh untuk kemudian bermain judi, mencari rezeki yang haram dan sebagainya. Kemudian hudud dan jinayat. Kalau ada anak mabuk, anak mencuri, anak berzina dan sebagainya, orang tua bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Ya, termasuk yang keenam, jihad fisabilillah. Maknanya apa? Memastikan ada perlindungan dari orang tua kepada anaknya, supaya anaknya tidak diganggu. Ya, supaya anaknya dia hidup dalam keamanan. Ya, ini tugas yang pertama. Ini tugas satu ini udah berat sekali nih, iqamatuddin ini. Nah, tugas yang kedua ini lebih berat lagi. Siyasatu dunya biddin. Nah, ini tentang sumber daya alam. Punya anak 8. Kecerdasannya kan beda-beda, keahliannya beda-beda. Orang tua nggak bisa anaknya 8 harus jadi kiai semuanya, kan begitu. Ternyata yang jadi cuma 1. Ini gimana supaya yang 7 ini berguna, kan begitu. Ya, saya jadi teringat ketika mantan menteri Anton Aprianto dulu punya usul, Indonesia tuh nggak usah nanam beras. Ya, petani kita tuh nggak kaya-kaya kalau nanam beras, kalah bersaing dengan luar negeri. Lebih baik nanam palawija, itu kan yang nilai jualnya jauh lebih tinggi. Ini sedikit contoh ya tentang anak kita. Nggak suka dia tuh mondok, nggak suka dia tahfidz, nggak dipaksa sama orang tuanya, itu bisa mental Pak. Padahal hobi dia itu olahraga, badminton, voli dan sebagainya, yang boleh jadi di situ dia bisa berkontribusi untuk Islam. Anak kita nggak suka itu berhadapan dengan buku, dia lebih suka berhadapan dengan menu. Ya, ngeracik ini, ngeracik anu, bikin soto, bikin sate dan sebagainya. Ya, maka dalam Islam ini tugasnya orang tua untuk kemudian mengarahkan kemana. Seperti kepala negara yang melihat potensi sumber daya alamnya. Ya, ini anak harus dikemanain, sekolahnya harus tepatnya kemana. Mungkin mimpi kita pengennya sih kayak Qatar gitu gak Pak? Ya, rakyatnya makmur semuanya. Loh, tapi masalahnya kita lihat sumber daya alam kita kayak apa, sumber daya manusianya kayak apa. Ya, ini lagi-lagi tanggung jawabnya ada pada orang tua. Ya, sebagaimana negara tadi tanggung jawabnya ada pada kepala negara. Nah, kemudian apalagi tadi ketika ada terjadi bencana alam, gimana ketika anak sakit? Orang tua yang kudu mikir, bapak yang kudu nyari rumah sakit sekaligus nyari duitnya. Ya, bapak yang kudu kemudian mengawal, ini anak kok kayak begini. Karena ada orang tua yang lihat anaknya sakit karena abai, cuek, dia nggak punya ilmunya, nggak ngerti bagaimana mencari biayanya. Akhirnya anak meninggal dunia untuk sebuah penyakit yang remeh sebenarnya, cuman karena nggak ngerti cara perawatannya. Nah, ini sama seperti seorang kepala negara yang barangkali dia lebih hal-hal yang remeh temeh ketimbang yang sangat penting, seperti yang dilakukan di Daulah Bani Abbasiyah ketika Mongol itu sedang mengepung kota Baghdad, rakyatnya dibantai satu persatu. Itu khalifahnya malah asik bikin pesta, begitu kan? Ya, ya sudah, besoknya dihabisi semuanya. Ya, ini tugas tentang sumber daya alam. Termasuk ketika terjadi keributan, ya sebutlah misalnya antara anak satu dengan anak yang lain berantem. Ini orang tua turun tangan. Termasuk Pak yang ekstrim, ya istri pertama sama istri kedua nggak akur misalnya. Ini orang tua yang turun tangan, suami yang menangani ini. Dia nggak boleh kemudian terserah lah. Dia nggak boleh buat polarisasi kepada rakyatnya sampai rakyatnya itu tengkar terus, itu nggak boleh. Ya, ini lagi-lagi orang tua turun tangan. Jadi saya membayangkan ya Allah, kalau tugas khalifah itu kan tugas yang domain besar ya.
Tapi tugas itu tuh percis seperti tugas kita sebagai kepala rumah tangga, di mana orang tua harus mikir untuk menjadikan keluarganya ini sebagaimana sebuah negara adidaya yang kuat. Karena memang yang namanya masyarakat bernegara itu kumpulan dari sebuah instrumen yang paling kecil, yaitu kumpulan dari keluarga yang kuat tadi. Kalau masing-masing kepala rumah tangga sudah mampu memerankan tugasnya sebagaimana khalifah yang memimpin semua rakyatnya, kita bisa bayangkan keluarga tadi akan sangat kuat sekali. Siapa yang jadi menteri dalam negeri, siapa yang menjadi menteri luar negerinya, siapa yang menjadi menteri keuangannya, siapa yang menjadi menteri sumber daya alamnya, kakak pertama punya peran apa, adiknya punya peran apa. Ini semua dimanage oleh kepala keluarga. Sehingga saya teringat nasihat ayahanda dari Umar Humam, anak kecil umur 12 tahun yang sudah punya perusahaan, kemudian di usia yang 15 tahun target dia menguasai 4 bahasa, hafid Quran, punya perusahaan, dia sudah menulis lebih dari 7 buku. Itu di situ digambarkan begini, sayang sekali kalau ada sebuah keluarga, ya, anak pertamanya anggaplah umurnya sudah 20 tahun, 23 tahun. Berarti dia sudah hidup bersama anak-anaknya itu mungkin di angka 15 sampai 20 tahun. Sayang sekali kalau ada sebuah keluarga, sebuah rumah tangga hidup selama 15 tahun atau 20 tahun kok tidak punya karya bersama, tidak punya proyek bersama, tidak punya mimpi bersama yang kemudian saling membesarkan. Ya, itu sama seperti kepala negara yang rakyatnya, menterinya jalan sendiri-sendiri. Presidennya ngurusin apa, menterinya ngurusin apa, nggak pernah ada rapat, nggak pernah ada kumpul, nggak pernah ada koordinasi, nggak pernah bikin repelita, ya, nggak punya tahapan dan rencana mau dibawa kemana bahteranya. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran suami yang membiarkan istri dan anaknya hidup berjalan sendiri-sendiri. Padahal besok dari kiamat inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dua peran ini saja itu sudah membuat kita repotnya luar biasa, gitu kan, ya. Tetapi kalau suami tadi memerankan tugasnya secara sempurna, disitulah istri wajib taat sepenuhnya kepada suami. Dan sudah dicukupi semuanya, ya. Suami punya slogan seperti BMP Amanah di Solo itu, Pak. Opo butuhmu tak cukupi, opo karepmu tak turuti. Wah, ya. Itu kalau suami sudah punya slogan hidup kayak gitu, istri nggak boleh demo, nggak boleh protes. Lah tapi kalau ya sama, Pak, rakyat itu kalau sudah dicukupi semuanya nggak boleh demo, nggak boleh protes, semuanya sudah tercukupi. Lah kalau kemudian rakyatnya terlantar, boleh demo nggak kira-kira? Ah, kira-kira kayak gitu. Sama istri juga boleh demo gitu loh, Pak. Ya. Kalau nggak dikasih nafkah berhak minta cerai gitu loh, Pak. Ya. Terdolimi istrinya, ya boleh mengajukan gugatan cerai. Dia terlantar, nggak dinafkahi lahir dan batinnya, atau dinafkahi lahir tapi didolimi tiap hari, itu ya dia berhak mengajukan cerai sebagaimana rakyat boleh untuk demo, kira-kira begitu, sampai tuntutannya dituruti. Nah kalau nggak dituruti kemudian tetap kayak begitu, ya sudah, urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.